Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah bareng-bareng laporan keuangan dari Astra Agro Lestari untuk tahun 2025. Nah, sebagai calon investor, kira-kira apa sih yang bisa kita gali dari angka-angka ini? Yuk, kita langsung lihat aja. Nah, pertanyaan utamanya, apa sih yang bisa kita baca dari neraca AALI tahun 2025 ini? Terutama soal strategi likuiditas dan operasional mereka yang baru. Ini nih kuncinya. Oke, jadi headline-nya atau cerita utamanya itu ada di pergeseran yang signifikan banget di komposisi aset lancar perusahaan. Ini yang paling menarik perhatian. Kalau kita lihat sekilas ya, total aset lancarnya memang naik sedikit. Tapi jangan terkecoh. Coba deh kita gali lebih dalam. Ternyata ada penurunan yang cukup besar di dua pos penting, kas dan persediaan. Nah, ini yang perlu kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling cair dulu ya. Aset yang paling liquid yaitu posisi kas mereka. Angkanya cukup mencengangkan. Kas dan setara cash AALI itu turun lebih dari 480 miliar rupiah loh. Dalam setahun. Ini bukan angka yang kecil. Nah, kalau kita lihat di grafiknya, penurunannya kelihatan jelas banget kan? Ini langsung memicu pertanyaan besar buat kita sebagai investor. Uangnya lari kemana? Dipakai buat investasi kah? Bayar utang? Atau ada keperluan lain? Ini yang harus kita cari tahu. Oke, sekarang kita pindah ke bagian persediaan. Nah, ini menarik banget. Karena kalau dilihat sekilas, kesannya mungkin negatif. Tapi ceritanya bisa jadi beda. Biar paham kenapa turunnya persediaan ini justru bisa jadi sinyal bagus, kita perlu kenal sama satu konsep penting. Namanya rotasi aset operasional. Intinya, ini soal seberapa efisien perusahaan mengubah asetnya jadi penjualan. Dan benar aja, datanya menunjukkan ALAI berhasil mengurangi nilai persediaannya lebih dari 450 miliar rupiah. Wow! Terus artinya apa nih buat kita? Ini dia poinnya. Ini bukan berarti penjualan lesu. Justru sebaliknya, ini bisa jadi tanda kalau operasi mereka makin ramping dan efisien. Barangnya nggak kelamaan numpuk di gudang, alias lebih cepat laku. Itu kan bagus. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu hal lagi yang nggak boleh kelewat. Ini datangnya dari laporan auditor. Ada satu temuan penting yang wajib banget diketahui oleh para investor. Jadi, auditor independen menyoroti adanya tagihan restitusi pajak yang statusnya masih menggantung. Ini dianggap sebagai hal audit utama, artinya ini isu yang sangat krusial dan butuh perhatian ekstra. Lebih detailnya lagi, sekitar 26% dari total klaim restitusi pajak ini ternyata masih dalam proses sengketa. Entah itu lewat keberatan, banding, atau peninjauan kembali. Jadi statusnya belum final. Artinya apa? Sebetulnya ada potensi uang masuk yang gede buat perusahaan di masa depan. Tapi karena masih sengketa, jumlah pastinya berapa dan kapan cairnya itu masih jadi tanda tanya besar. Nah, ini jadi semacam variabel liar yang perlu kita pantau. Oke, setelah melihat semua data tadi, dari efisiensi operasional sampai masalah pajak, terus gimana dong kita sebagai investor harus bersikap? Yuk kita rangkum dan tarik benang merahnya. Pertanyaan kuncinya kan sekarang gimana cara kita menafsirkan dua hal ini? Di satu sisi ada tren likuiditas dan manajemen operasional yang kelihatannya makin oke, tapi di sisi lain ada ketidakpastian. Jadi gambaran besarnya gini, ALAI itu kelihatan lagi giat-giatnya mengelola modal kerja biar makin efisien. Keren. Tapi ada aset yang belum pasti nih, yaitu klaim pajak yang butuh pemantauan super ketat. Nah, dari sini rekomendasi strategisnya ada dua langkah praktis. Pertama, kita harus pantengin terus setiap pengumuman publik terkait penyelesaian kasus restitusi pajak ini. Kapan kelarnya, berapa dapatnya. Kedua, wajib hukumnya buat kita cek laporan arus kas kuartalan ALAI berikutnya. Kita mau lihat bukti nyata. Apakah persediaan yang lebih rendah itu beneran jadi duit kas yang kuat dari operasional? Jadi, sebagai penutup, ingat ini, efisiensi operasional yang ditunjukkan AALI itu sinyal yang sangat positif, nggak diragukan lagi. Tapi nilai sejati perusahaan ke depannya itu baru akan kelihatan jelas kalau sudah ada kepastian finansial dari urusan pajak tadi. Kinerja bagus di lapangan harus diimbangi dengan kepastian di atas kertas.